Python list ya. Oke, being recorded. Oke. Jadi di sini ada dua buah kontainer, satu kontainer Python list, oke. Dan satu lagi adalah NumPy array. Jadi kalau Python list itu kalau kita cetak hasilnya CNI, jadi kurung kurawal, kurung situ. Jadi kalau di print array-nya itu kontainernya itu, kalau kontainer di print itu ciri khasnya itu ada kurung siku di sini. Nah, ini artinya itu adalah Python list. Ya, Python list. Nah, apa bedanya antara Python list dan NumPy array? Ya, kalau Python list, dia bisa menyimpan objek yang berbeda. Kalau sini contohnya kebetulan ini integer. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Jadi ini Python list. Jadi kalau kita buat sebuah Python list 1,2.0,3. Jadi yang satu integer, yang satu float, yang satu string bisa nyampur masuk dalam sebuah Python list. Ya. Sedangkan kalau kita pakai NumPy itu hanya bisa menampung satu objek. Ya. Jadi kalau kita mulai dari sini. Jadi ini bisa kita kalau pakai for ini sudah ngerti ya for ini ya. Jadi for in range 10 ini akan menghasilkan yang hasilnya akan disimpan ke dalam sebuah variabel x. Ya. Variabel x ini kalau dicetak hasilnya ini. Oke. Oke, jadi kalau NumPy kita coba memproduksi sebuah bilangan sebuah list ya, sebuah NumPy array pakai arrange, sebuah fungsi namanya arrange. Jadi arrange ini akan mengenerate, nanti ada ininya ya, ada mau loncat 1, loncat 2 itu bisa pakai arrange ini. Jadi kebetulan ini hanya dibuat sederhana, maka akan menghasilkan sebuah nilai dari start dari 0 sampai 9 sebanyak 10 buah nilai, tapi isinya integer semua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi contohnya di sini kita membuat sebuah NumPy, membuat sebuah Python list ya, membuat sebuah Python list dengan isi 1, sebuah integer, sebuah float, sebuah string. Jadi kalau kita tampilkan isi X-nya, itu isinya adalah 1, 2, 0, dan sebuah string. Jadi kalau kita pengen menampilkan tipe datanya, itu kita bisa pakai di sini kita pecah ya, kemarin sudah diajarkan sama Pak Nopal ya, pakai enumerate ini ya. Jadi kita bisa lihat tipenya, tipe dari masing-masing datanya. Jadi kita lihat di sini integer, float, dan string. Oke. Sedangkan untuk NumPy sendiri itu untuk seluruh list, jadi the type of X is integer. Jadi format X dtype, langsung dtype ya. Jadi ini nama array-nya, langsung dtype. Pas kita lihat dtype, type-nya itu seluruh list-nya, seluruh array-nya itu adalah integer 64. Ya, jadi beda antara Python list dengan NumPy array itu beda. Jadi bedanya di situ tadi. Jadi kalau Python list bisa menampung berbagai macam objek, berbagai macam tipe data, sedangkan di NumPy array dia hanya menampung dalam satu NumPy array itu hanya bisa menampung satu tipe data saja. Jadi tipe datanya bisa apa saja ya, tapi yang jelas dalam satu NumPy array itu seragam isinya. Oke, sampai di sini kira-kira jelas nggak sampai di sini?
Jadi goal pertama ini adalah kita akan melihat apa perbedaan antara Python list dengan NumPy array. Oke, sampai di sini bisa kelihatan perbedaannya ya. Kalau for in range ini kemarin sudah diajarkan Pak Noval kan? Sudah kan? Jelas ya? Yang lain kalau udah ngerti boleh nanya ya. Jangan takut. Kalau yang lain sudah ngerti, yang lain sudah paham, jangan malu bertanya. Biarlah ya paham. Yang tidak paham, nanya. Oke. Ada pertanyaan? Irwan Syah? Jelas Irwan? Jelas Pak. Gafira? Jelas? Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi untuk melihat dokumentasi, misalnya kalau kalian pengen, ini kan ada NumPy ya, NumPy arrange ya. NumPy arrange, kita mau lihat bisa apa saja, itu sebenarnya bisa dibuka di dokumentasinya saja. Misalnya kita buka arrange NumPy. Oke, nah di sini kita bisa kelihatan ya, ini ya. Nah, jadi NumPy arrange itu start, stop, step, date type, like. Nah, ini isinya. Ya, contohnya, nah ini contohnya NumPy arrange 3. Kalau 3 berarti 0, 1, 2. NumPy arrange 3,0. 3,0. Berarti dia akan isinya itu akan 0,0, 1,0. Jadi karena dia 3,0 maka dia berbentuk float ya. Kalau 3,7 jadi start stop. Kita lihat di sini start stop ya. Ada start, ada stop. Jadi kalau 37 berarti dimulai dari 3 lebih kecil dari 7. Jadi 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 7, 2. Berarti 3 sampai 7 stepnya 2. 3, 4, 5. Oke. 6, 7 tapi 7 tidak dapat. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tinggal dicari saja dokumentasinya. Jadi bisa apa saja arrange itu. NumPy. Jadi hari ini kita khusus belajar NumPy ya. Jadi silakan dicoba. Misalnya 10, 19. Apa ini keluarnya nih? Apa keluarnya nih? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Nah, atau yang salah itu. NPO ini belum dibiarkan ya. Nah, bahas. Kalau ini apa ini keluarnya nih? 10, 13, 16. Oke. Jadi tinggal lihat di sini saja ya. Nah, ini. Jadi start, stop, step. Nah, di type-nya silakan nanti ditentukan tipe datanya ya. Tipe datanya apa saja. Jadi kalau kita mau mengenerate sebuah bilangan yang ada polanya berurut, kita bisa menggunakan arrange ini. Yang jelas kalau NumPy array itu dia ada tanda kurung ini ya, kurung biasa ya. Sama kurung siku, jadi kurung biasa, kurung siku. Bedanya dengan Python list, kalau Python list dia hanya pakai kurung siku. Jadi kalau kalian list, kalau kalian print isinya itu, kalau ada tanda seperti ini berarti itu NumPy array berarti. Ini seperti ini, nah seperti ini. Ini kalau dicetak, jadi kalau kalian punya variabel, nggak tahu variabel ini tipenya apa, bisa dicetak nanti kelihatan di sini. Atau kalau kalian lihat di nah di sini kalau kita cetak type dari X itu NumPy ND array. Nah itu
itu artinya adalah X ini. Jadi yang X ini, kalau pakai type ini, itu tipe adalah NumPy ND array. Jadi dia adalah NumPy array. NumPy array. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Wahyu, oi Wahyu. Siapa mana Wahyu? Ya, Pak. Jelas tak Wahyu? Jelas, Pak. Jelas ya. Alhamdulillah. Denny? Jelas, Pak. Jelas ya. Tessa? Jelas, Pak. Pak Nopal, jelas Pak Nopal? Jelas, Pak. Jelas ya. Alhamdulillah. Sudah aja belum ini. Pak, di mana? Di Naktar belum? Kajian masyarakat muda. Disuruh Pak Erwin daftar di SIM LPPM. Iya, Pak. Apalagi itu bawa. Sekarang lah. Oke. Jadi sudah tahu sekarang perbedaan antara Python list dan NumPy array ya. Iya. Secara fisik. Iya. Khusus. Oh, Nah, sekarang ada beberapa cara untuk membuat NumPy array. Jadi NumPy array itu bisa dibuat pertama dengan membuat listnya sendiri langsung. Jadi langsung dibuat list dari numbernya, angkanya itu. Oke. Jadi contohnya di sini NumPy array, NP array. Jadi langsung dibuat. Maka hasilnya adalah X ini adalah isinya 1, 2, 3. Jadi dibuat sama seperti kita membuat array biasa. Tapi ingat, buatnya pakai fungsi array ini ya. NumPy titik array. Nah, berapa isinya? Jadi kebetulan ini integer. Kalau mau pakai string silakan, tapi harus string semua. Kalau dia integer semua. Ya. Nah, ini ada np-ones. Oke. np-ones ini kita akan membuat array 3 dimensi ya. Array 3 dimensi. Jadi kita coba lihat di sini. NumPy. Kita buka saja ininya ya, library-nya, NumPy ones. Jadi kalau kita baca di sini NumPy ones, NumPy ones itu akan mengembalikan sebuah array dengan bentuk dan tipe tertentu. Jadi bentuknya itu shape ya, shape itu dimensinya ya, dimensinya mau berapa? Contohnya di sini, kalau kita lihat di sini np ones 5. Berarti akan di-generate sebuah berkat. Jadi akan dibuat sebuah NumPy berbentuk float ya, defaultnya float. Jadi kalau kita lihat di sini float ya, jadi default NumPy itu adalah float 64. Nah, jadi kalau kita tidak tentukan tipe datanya, itu nilai tipe datanya berbentuk float 64. Oke, selanjutnya contoh lagi di sini np-ones 5. Jadi akan mengenerate nilai defaultnya 1 ya. Jadi kalau defaultnya 1. Oke. Jadi di type integer. Jadi dia akan menghasilkan sebuah nilai integer di sini. Jadi kalau 2,1 berarti akan menghasilkan sebuah NumPy array 2 dimensi ya. 2 dimensi di sini. 2 baris 1 kolom. Jadi 2,1 berarti 2 baris 1 kolom.
Ingat tadi date type-nya default-nya adalah float 64. Selanjutnya NP1 S, jadi 2 kali 2. Jadi S ini kan isinya 2,2. Di 2,2 artinya akan menghasilkan sebuah array dengan dimensi 2 kali 2. Dan date type-nya, tipe datanya itu adalah float 64. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat dicontohkan NP1 itu 2, berarti 3 dimensi ya. 2 X-nya, 2 Y-nya, Z-nya 2. Jadi 2 ke bawah, 2 ke samping, 2 ke belakang. Oke. Jadi dari array 3 dimensi ini. Jadi kalau kita pakai selanjutnya nah, ini kalau kali 5 ini bintang kali semuanya dikalikan 5 saja ya, sama. Jadi tinggal dikalikan 5 saja. Atau pakai ini NP1 dikali 5, isinya akan 5 semua. NP empty, NumPy empty. Oke, NumPy empty kita lihat di sini. Oke, sampai NumPy once ini bisa ngerti ya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah array yang lebih dari 1 dimensi, silakan menggunakan NumPy once. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini nanti silakan dicoba file ini, kan sudah saya kasih linknya itu, tinggal diambil filenya, dicoba saja. Silakan dicoba, diubah nilainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke NumPy empty. Oke. Kak Nopal, paham Kak Nopal? Paham, Pak. Pak. Ini, Pak. Kamu nih. Hai kamu nih. Siapa lagi dah tanya ini? Kiki, Kiki. Apa kabar Kiki? Masih di Banyuasin kau Kiki? Masih, Pak. Masih. Aduh. Iya. Paham tak Kiki? Paham, Pak. Paham ya? Samuel. Paham, Pak. Samuel. Paham. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya buka saja ini ya, NumPy. Jadi kalau kalian punya permasalahan bisa dibuka dokumentasinya ini. Tidak susah. NumPy empty. NumPy empty. Jadi dibuka saja manualnya. Jadi NumPy empty itu akan membuat sebuah array dengan shape yang telah ditentukan, dengan shape dan tipe data yang telah ditentukan tanpa memasukkan nilai awalnya. Jadi ini ya masukkan nilai random ini. Random Pak ya? Yang mana, Pak? Yang empty ini random ini nilainya ya? Empty random, Pak. Random. Oke, jadi nilai sama kayak once tapi random ya. Isinya random. Kalau itu dia, Pak. Hah? Kalau NP1 semua nilainya 1. Kalau NP1 1, kalau empty random. Ya sama saja sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Lanjut tak?
Lanjut Prasna. Lanjut, Pak. Lanjut, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke brainstorm. Tadi sudah MT sudah, terus nah ini pakai apa slicing ini nih. Pakai slicing ini. Jadi kalau kita tentukan X titik 2 sama 10, maka isinya 10 sebuah. Sama saja seperti once tadi, tapi dia akan menghasilkan nilai yang sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan. Nah, ini sama seperti yang tadi, jadi 0,3 stepnya berapa tuh? 3 kali 8 berapa? 3 kali 8? 18. 24, woi. 3 kali 8, 24. 24, jadi batasnya 24, stepnya stepnya 3. Jadi bisa dilakukan seperti ini ya. Pengalian seperti ini. Jadi 0, 3, stepnya 3 kan, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, nah 24 akan tidak masuk kan? Dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Oke, terus log space, NumPy log space. Jadi silakan dicoba ini banyak apa namanya fungsinya ini banyak. Jadi silakan dicoba saja sebenarnya. Sebenarnya saya juga tidak hafal satu-satu fungsinya nih. Oke, jadi ini akan menggali sebuah nilai evenly on log scale. Jadi dalam skala logaritma ya, logaritma log space. Contohnya di sini contohnya nih. Log space. Jadi ada lin space, ada log space ya. Log space. Oke, mungkin sampai di situ bisa ini cara mengenerate ininya, cara kita menghasilkan sebuah NumPy array. Jadi bisa macam-macam caranya, bisa pakai NumPy once, NumPy list dan seterusnya, sampai kita pakai log space, nanti ada lin space dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke indexing. Oke. Oke, indexing. Kalau ini pakai random, saya bisa random nih. B. Oke, jadi kita lihat di sini 1000 kebanyakan 1000 nih. 1000 ini kebanyakan atau buat ini.
Oke, jadi di sini kita mengenerate sebuah sebuah NumPy array dengan random. Jadi nilainya itu random ya. Nilainya random. Jadi kalau kita lihat di sini kita menghasilkan sebuah NumPy array random ya, random dua dimensi di sini ya. Dua dimensi. Jadi ada 4 baris 5 kolom. Jadi 4,5. 4 baris 5 kolom. 1 2 3 4 5. Barisnya 1 2 3 4. Nah, ya sama seperti array yang lain ya, array biasa itu. Jadi untuk mengakses nilai-nilai di dalam NumPy array ini kita bisa menggunakan indeksnya. Jadi kalau kita pengen mengakses nilai, misalnya nilai yang ini ya, -1 ini ya. Ini artinya dia berada di kolom di baris ke 0, karena sebuah array biasanya dimulai dengan 0 indeksnya ya. Baris 1 tapi indeks itu adalah 0 di sini. Baris pertama indeks ke 0 ya. Jadi indeksnya 0 dan pada kolom pertama sama seperti baris tadi, kolom juga dimulai dari 0. Jadi minus 1,044 ini itu berada pada indeks ke 0,0. Jadi kalau kita cetak ya sama seperti array biasa ya, sama saja NumPy array. Jadi cara kita mengaksesnya kita menggunakan kurung siku ini 0,0 maka akan tampil seperti ini. Nah, ini juga sama persis dengan kalau kita pengen mengubah nilainya. Jadi kalau pengen mengubah nilainya silakan saja pakai data 0,0 sama dengan berapa di sini. Jadi mengaksesnya kalau pengen sekedar nyetaknya saja atau mengambil nilainya, untuk mengambil nilai silakan sebutkan nama variabelnya, terus ditulis indeks keberapa, atau kalau kita pengen mengassign sebuah nilai ke dalam indeks tersebut silakan pakai data pakai nama variabelnya terus sebutkan indeksnya. Jadi misalnya kalau kita pengen pakai yang di ujung sini berapa jadi ini? Berapa di sini? 4,5 jadi ini. 4,5. Lewatan ya. Oh, 0, 1, 2, 3, 4. Buat 3,4 ya. 4. Jadi perhatikan di sini kalau dia keluar, dia ada indeks error itu indeks is out of bound ya. Out of bound. Di keluar salah itu. Nah, ini benar. Jadi 023344820. Jadi kalau pengen mengassign nilainya silakan pakai seperti ini. Jadi misalnya 34 tadi kita pengen ganti dengan nilainya dengan 100. Oke. Kalau kita lihat di ujung sini ya, 100. Nah, kira-kira seperti itu. Sama saja seperti array biasa.
Kalau kita pengen tahu dimensinya, pakai data shape. Ya, data shape. Jadi dengan data shape kita bisa tahu berapa dimensinya yang tadi ya, yang 1000,5 tadi. Jadi ada 1000 baris, 5 kolom. Oke, dari array yang sudah ada, tadi kita bisa juga mendapatkan, kalau tadi kan dapat nilainya itu 1 kan, pengen dapat yang di 0,0. Oke, pengen dapatnya itu yang di berapa. Nah, sekarang kita bisa menggunakan beberapa teknik di dalam array untuk mendapatkan beberapa nilai, beberapa elemen. Jadi elemen-elemen itu bisa kita dapat sekaligus, pengen di elemen yang berapa saja mau kita ambil. Dan akan menghasilkan sebuah NumPy array lagi. Jadi nilai-nilai pengen kita ambil itu akan kita ambil, dapat, terus akan disimpan ke dalam NumPy array lagi. Oke, contohnya di sini NumPy 0,3. Ya. 0,3. Dapatnya apa nih kalau kita tulis? Jadi minus 1, minus 0,413, minus 1, minus 1 berapa tadi? Di sini minus 1 0,44. Oke. Minus 1 0,44 yang ini ya. Oke. Terus yang keluarnya selanjutnya adalah minus 1,044 dan minus 413. Minus 413. Minus 413. Minus di sini. Nah, oke. Ya, artinya loncat berapa nih? 3 ya. 1, 2, 3. Loncatnya 3. Oke. 0, 3. Terus 1 apa 1? Di 0,039. 0,039. Jadi mulai dari 1 ya, 0,039 sampai berapa itu? 0,413. Oke. Jadi dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1 sampai ke 3. Oke, dan seterusnya. Jadi kita juga bisa menggunakan tanda negatif. Jadi tanda negatif itu akan dimulai dari ujung array. Jadi kalau minus 1, minus 1, dapatnya itu di sini adalah 454 ya, minus 454. Minus 454. Yang mana minus 454 ya? Ya, tadi kita sudah ubah 100 ya. Di minus 0,1 dimulai dari ujung sini 100. Jadi tadi kita sudah ubah jadi 100 ini. Jadi dapat 100 nilainya. Oke, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi itu adalah cara kita bermain dengan indexingnya. Jadi kalau mau, jadi dari array yang banyak ini kita bisa ambil satu array saja, satu nilai saja, satu elemen, atau banyak elemen bisa kita tentukan. Mau posisinya di mana bisa kita tentukan. Ya, untuk mengambil elemennya itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Dan sama Den. Dimas? Iya, Pak. Oke. Are you with me so far? Iya, Pak. Oke.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke, kalau tadi akses ini yang indeksnya. Sekarang kita akan slicing, memotong ya, memotong array-nya. Jadi slicing itu kita namanya slice, memotong. Jadi kalau kita ada sebuah objek misalnya berbentuk dadu atau berbentuk Rubik ya, kita bisa potong, slicing, mau seperti apa potongannya itu ya, mau potong menyamping, memanjang, nah itu sama seperti kita men-slicing ini ya. Slicing ini jadi kita akan memotong sebuah array, misalnya contohnya bisa berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi ya. Jadi kalau kita ngomongin Rubik itu 3 dimensi, jadi kita potong menyamping. Jadi pokoknya kita akan mendapatkan range of elements. Jadi satu rentang elemen menggunakan teknik slicing ini. Oke. Nah, sekarang contohnya adalah data 0,2. 0 sama seperti kemarin sudah belajar sama Pak Nopal kan, slicing kalau kita pakai ini biasa ya, pakai Python list. Jadi di sini sama, oke. Jadi apa artinya di sini 0, kita buat ini ya, slicing. Di sini lebih jelas lah, sampai slicing. Slice. Nah, contohnya di sini satu. Jadi kalau kita mempunyai sebuah array, ini satu dimensi dulu ya, satu dimensi. Jadi 1, 7, 2. Artinya dimulai, ini startnya, ini stopnya, ini step, start, stop, step. Jadi 1, 7, 2. Berarti dimulai dari indeks ke 1, ya. Indeks 1 kan ini indeks ke 0, yang 1 mulai dari sini berarti jadi 1. Sampai indeks ke 7. Oke. Indeks ke 7 bukan sampai indeks 7, artinya di bawah 7 ya. Jadi 8 ini tidak masuk. 8 ini indeks ke 7, tapi dia tidak masuk ya. Terus 6 ini ke 7 ya, 6 ini ke 7, jadi ini tidak masuk. 172 stepnya itu 2, berarti dari 1 loncat 3, loncat ke 5, jadi hasilnya adalah 1, 3, 5. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, yang pertama ini start, yang kedua adalah stop, yang ketiga adalah step. Start, stop, step. Kita juga bisa menggunakan bilangan negatif tadi, sama seperti tadi, negatif. Jadi kalau negatif tadi di ujung ya. Kalau tadi dia mulai dari ujung, kalau negatif, kalau di sini dia kalau dia minus 2, 10, oke. Jadi dari 10 ini mundur 2 kali, 1, 2. Nah, sini. Jadi dapatnya 8, 9. Kalau 3, jadi ini stepnya apa namanya itu? Dimulai dari belakang ya, mulai dari belakang.
Jadi dimulai dari apa? Dari ketiga, jadi mundur dari belakang ini ketiga ya. Jadi kalau -3 berarti mundur dari sini 3, 1, 2, 3, jadi 7. Oke, sebanyak 3 buah, mundurnya itu -1, jadi mundurnya ke belakang. 7, jadi 6, 5, 4. Jadi 7, 6, 5, 4. Jadi -3 artinya mulai dari sini. -3 mundur dari belakang ya, dari belakang. Ya. Jadi 7, terus ini 1, 2, 3 ya. Terus diambil sebanyak 3 buah. Jadi dari 7, 6, 5, 4, 3 buah. Mundurnya 1. Seperti itu. Oke. Ada lagi hanya menggunakan 1.2 saja. Jadi misalnya 5, berarti dimulai dari 5 sampai ujung ya. Jadi kalau 5.2 jadi artinya 5 sampai ke ujung. Jadi misalnya kalau 6.2 berarti dimulai dari indeks ke-6. Oke. Dimulai dari indeks ke-6. Kalau 5 kan berarti dari sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dimulai dari 5, 5, 6, 7. Kalau dia 6, maka 6, 7, 8, 9. Oke, kira-kira seperti itu slicing-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kemarin sama Pak Nopal ini, sama Pak Nopal sudah saya kan sudah di ini dasar-dasar array kemarin. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sebenarnya yang seperti ini silakan dicoba saja ya, nanti tahu sendiri ini bisa dicoba-coba dari sini. Jadi misalnya kita print lagi saja di sini data. Oke, selanjutnya jadi di sini kita bisa menggunakan sebuah operator, oke, operator ini ya, boolean ya. Jadi misalnya dari data ini kita tulis data lebih besar daripada 0, dia akan menghasilkan sebuah array dengan dimensi yang sama tapi isinya adalah boolean semua. Jadi misalnya data lebih besar daripada 0, maka akan contohnya di sini kan datanya berapa tadi? -8. -8 ini tidak lebih besar daripada 0 kan? Maka dia di sini keluarnya false. Ya, tapi dimensinya sama nih. Jadi kita bisa menggunakan operator perbandingan ya, Jadi sama dengan, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan dan seterusnya.
Atau kita pengen memfilter nilai-nilai yang lebih besar daripada 0 saja. Jadi kita bisa menggunakan kita hanya memilih ya. Kalau ini kan menghasilkan, dia membandingkan seluruh data, kalau yang data lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita juga bisa memilih data, kita pengen mengambil, mensortir, menselect data yang hanya lebih besar daripada 0. Jadi kita bisa gunakan data lebih besar daripada 0 dengan tanda kurung siku ini. Ya. Lebih besar daripada siku. Jadi kita lihat hasilnya, ini adalah nilai-nilai yang dia akan menghasilkan sebuah NumPy array lagi, tapi NumPy array-nya berbentuk satu dimensi, dan nilainya adalah nilai-nilai yang lebih besar daripada 0 saja. Atau misalnya lebih besar daripada 3 misalnya. 3, kita coba. Nah, hanya 100. Oke. 1. Nah, ini. Jadi silakan di explore. Oke, kita lihat apa fungsi INF ini. NumPy INF. Infinity. Infinity ini masih sebuah nilai konstan ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah sebuah perintah untuk menggantikan seluruh nilai yang lebih besar daripada 0 dengan nilai INF. Atau kita pengen ganti dengan 1000, boleh juga. Tidak masalah. Jadi nilai-nilai yang lebih besar daripada 0 akan diganti dengan 1000. Atau diganti dengan -1 semua misalnya. Oke, dan seterusnya lah. Jadi kalau ini kita mengambil data yang lebih besar daripada 1, jadi akan menghasilkan return sebuah nilai yang sebuah array dengan sebuah isi nilai array itu adalah nilai-nilai yang bernilai lebih besar daripada 1 dari NumPy array sebelumnya. Nah, kalau ini mengganti nilainya. Ya, mengganti nilainya. Jadi seluruh data seluruh NumPy array dalam variabel data tadi yang lebih besar daripada 0 itu akan diganti dengan nilai tertentu. Jadi misalnya diganti dengan nilai -111. Bisa seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Kiki, mana Kiki? Sepri? Iya, Pak. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini hanya latihan saja ya. Silakan dicoba. Jadi kalau random 20 ini hasilnya seperti apa? Random data ini latihan ya ini. Oke. Nah, sekarang broadcasting. Oke. Broadcasting. Jadi broadcasting ini jadi contohnya seperti ini, broadcasting itu ya. Bentar ya.
Cek dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ngajar dulu. Ngajar dulu. So, serius. Kok ngajar? Nah, sudah selesai masih ngajar. Belum mereka sadar. Oke, jadi perhatikan di sini. Jadi di sini kita mengenerate sebuah numpy array. Jadi x-nya adalah hasilnya seperti ini dan y-nya seperti ini. Ya. Jadi yang satu ini sebuah array satu dimensi dengan 3 kolom ya. Jadi 1 kali 3. Sedangkan random array yang kedua ini adalah sebuah array dengan dimensi 3 kali 5. Nah, sekarang array X dan array Y ini dikalikan. Jadi dia akan menghasilkan sebuah nilai error karena dimensi yang berbeda. Dimensinya berbeda. Jadi kalau kita menggunakan operasi dot ini perkalian ya, perkalian matrik ya. Jadi kalau dia 1 kali 3, 3 kali 5 di dot dia bisa. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi hasilnya adalah 1 kali 5 kan. Ya. Jadi kalau sebuah matrik 1 kali 3 dikalikan matrik di dot dengan matrik 3 kali 5 maka akan menghasilkan sebuah matrik 1 kali 5. Ini kan hasilnya 1 kali 5 hasilnya. Kalau kita lihat 1 kali 5. Nah ini atau bisa menggunakan tanda ini ya, tanda ini. Oke. Jadi kita bisa menggunakan operasi dot ya untuk perkalian ini. Ya. Numpy dot. Oke, sampai di sini. Jadi tuh intinya tuh kalau perkalian matrik ya silakan menggunakan dot tadi. Numpy dot. Ini contoh saja ya. Jadi 1. Jangan makan. Sendoknya kurang, ada sendoknya. Oke, sampai di sini paham ya? Aku makan suruh. Ada yang ribut. Yang model
Online pesertanya. Jadi aku tuh mau piring-piring itu supaya jangan didului uang kan. Aku taruh di sini kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira itulah nampai array, nampai ya. Ya sebenarnya nampai itu nanti banyak fungsinya. Jadi kira-kira seperti itu mainnya. Oke. Jadi dia bukan menggantikan ya. Dia melengkapi dari Python list. Jadi kalau Python list itu tidak, jadi kemampuannya terbatas, di nampai array dia kemampuannya lebih banyak dengan fungsi-fungsi yang lebih banyak. Jadi silakan dicoba. Jadi file ini silakan dicoba ya. Kalian download saja di situ. Kalau tidak mau download, saya sudah punya file, silakan digunakan. Oke. Berapa lama pelatihan ini? Sejam, 2 jam. Kalau 2 jam kita lanjut ke ini, ke Pandas ya. Berapa lama ini? Lanjut, Pak. Hah? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kita lanjut ke Pandas ya. Iya, Pak. Jadi bagi yang sudah biasa mengolah data, biasanya kita manual menggunakan Excel ya. Jadi kalau senang pakai Excel, main Pandas pasti senang juga. Jadi di Pandas itu untuk analisis data itu sangat baik, powerful, dibanding kalau kita menggunakan secara manual, mengolah secara manual. Misalnya ya, kalau kita pengen membuat agregat data. Kalau datanya sedikit 10, kalau kita looping saja pakai for, kita agregat pakai for, dengar sebentar, sama. Tapi kalau datanya sudah sampai 100.000, 1 juta data, kita agregat pakai for biasa, nunggunya itu bisa seharian kalau pakai for biasa. Tapi kalau kita pakai Pandas itu bisa lebih cepat. Jadi banyak lah, itu salah satu keunggulan kalau kita pakai Pandas. Ya. Jadi kalau nanti kalian menggunakan data-data yang besar, mulailah berpikir menggunakan Pandas ini. Jangan lagi pakai perulangan biasa, pakai for, pakai itu. Lama sekali. Oke, aku break dulu. Kita break dulu 10 menit ya. Ya. Aku kasih linknya dulu, tapi ada sih di itu. Deh, mau 10 menit deh. Aku nak ke WC dulu deh. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi, bisa? Lanjut, Pak Pir. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa jadi kalau kita bermain dengan data yang seperti di Excel ya, tabular itu, silakan gunakan Pandas ini. Sangat menarik kalau kita menggunakan Pandas ini. Nah, kita lihat ini ada satu contoh ya. Data kita generate, sekarang kita datanya silakan diambil di data Titanic CSP, banyak ya di internet, cari saja Titanic CSP. Atau di tempat yang saya ngambil file tadi juga ada. Jadi dengan menggunakan Pandas ini kita bisa buka file CSP, bisa buka file Excel juga bisa. Okay. File teks bisa. Tinggal pakai Pandas read CSP atau read Excel dan seterusnya. Nah, jadi dari hasil kita meload file tadi, itu akan disimpan ke dalam sebuah data frame
Jadi akan disimpan ke sebuah dalam data frame. Jadi data frame itu jadi seperti tabel, seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini hasilnya. Jadi sebelum kita import dulu NumPy untuk mengolah array untuk NumPy tadi, terus kita load Pandasnya. Kalau kita pengen visualisasi datanya, kita bisa menggunakan matplotlib. Ya. Nah, di sini ada sebuah data berbentuk CSV, kita load di sini, ya, menggunakan fungsi di dalam Pandas, bisa read CSV, nanti read SXL. Nah, Pak. Oke. Jadi di dalam data Titanic ini, jadi kalau kita lihat datanya, jadi kalau kita pakai df ini nama variabelnya tempat kita nyimpan hasil dari kita load file tadi. Jadi kita lihat head-nya saja. Jadi bisa head, bisa tail. Ya. Kalau tail itu ujungnya, nanti di ujung filenya. Kalau head itu pangkal 5 pertama dari data yang akan ditampilkan. Oke, jadi ini isi dari file CSV tadi. Ini indeksnya ya, 01, 2, 3, 4. Ini passenger ID, set file, place, dan seterusnya sampai embark. Oke. Nah, asiknya menggunakan Pandas di sini, dia langsung connect dengan ini ya, matplotlib gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan data, menggunakan sebuah fungsi namanya hist. Jadi menggunakan hist itu kita akan bisa menampilkan histogram dari satu kolom ya, satu kolom tertentu. Jadi misalnya di sini kita akan menampilkan histogram untuk kolom age, umur. Jadi kita bisa lihat age yang ini ya, age ya. Jadi kita bisa lihat sebaran datanya, distribusi datanya ya. Bisa distribusi datanya di sini. Jadi yang age-nya dari mulai 1 sampai ke yang paling tua di sini 80. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak itu di kisaran umur hampir 20 sampai 30 lebih sedikit. Ini distribusi data dari age ya. Khusus untuk age saja satu kolom. Jadi mudah ya. Perhatikan di sini. Jadi kalau dari sisi analisis datanya, ya, jadi kita bisa langsung analisis dari menggunakan Pandas ini. Langsung kita bisa lihat distribusi data. Jadi kita bisa langsung analisis. Oh ini kira-kira apa sebarannya. Distribusi dari umur itu seperti ini. Oh ternyata banyak yang umur sekian ternyata. Oh orang tua itu sedikit, anak-anak sedikit. Kira-kira seperti itu. Ya, langsung bisa kita baca datanya. Ya. Jadi memang ini sangat baik, Pandas ini sangat baik untuk data analitik nanti. Data analitik. Jadi kalian memahami data itu lebih baik kalau kita menggunakan Pandas ini. Jadi toolnya banyak, maksudnya toolnya banyak untuk menganalisis sebuah data. Ini hanya contoh sedikit ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jadi dari data yang ada ini ada berapa baris nanti kita bisa lihat. Ini hanya 5 pertama ya. Hanya 5 pertama bisa dilihat nanti di sini datanya. Jadi ada pertanyaan. Berapa orang yang survive dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi berapa? Rate-nya itu berapa rate-nya? Ya, rate-nya berapa? Jadi kalau kita lihat di sini dia dari mana ini yang selamat? Survive ini. Survive tidak survive. Ya. Survive tidak survive ini. Kolom survive ini. Jadi kalau dia 0 itu tidak survive, 1 itu survive. Jadi kita bisa menggunakan langsung menggunakan agregat ya.
agregat kita kelompokkan berdasarkan seks. Jadi survive ini nanti dikelompokkan berdasarkan kolom seks ini, male, female, di agregat dijumlahkan nanti. Jadi sebelumnya datanya nanti di group by dulu, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan survive. Jadi seks, survive. Bahas itu. Jadi jadi setelah di group by itu baru nanti dihitung ininya rate-nya, survivor rate-nya. Jadi dengan menggunakan dibagi saja ya, dibagi. Ya. Nah, bagi pembagian ini, jadi kalau di Excel itu ada fungsi lambda ini. Jadi X dibagi X sum, jadi dibagi, jadi jumlah dibagi panjang ini, panjang X-nya. Jadi X-nya nanti di sum, terus X dibagi dengan X ini untuk hitung rate-nya itu. Maka dapatlah hasil 0,742038 ini. Untuk female saja, untuk satu kasus ya. Female dan male. Jadi kalau hanya menggunakan grup by ini saja, itu akan menghasilkan jumlahnya saja nanti, di jumlah yang survive itu jumlah nanti. Sedangkan yang jadi hanya di jumlah saja. Nah, kalau ini langsung dihitung rate-nya. Ya. Jadi kalau kita coba ini kita hilangkan dulu ya, saya coba jalankan dulu. Ini saya coba jalankan dulu. Oh, filenya ada. Head, oke. Head. Jadi kalau kita di story, pakai ini story jalan. Oke, nah misalnya kalau kita ini ya, kita ini lama ini. Contohnya beda kan? Ini baru Pak. gue. Jadi perintah grup by itu adalah untuk mengelompokkannya, grup by itu untuk mengelompokkannya. Makasih Pak. Nah, oke. Jadi di sini kita menggunakan fungsi count misalnya, count. Jadi count itu dihitung berapa yang survive berdasarkan jenis kelamin, female dan male-nya.
Count. Kalau logika bentar survive. Count. Izin bertanya, Pak. Oke, bentar. Oke, silakan Dimas. Apa perbedaan yang buka kurung yang kotak itu yang ada yang 2 dengan 1? Yang mana? Itu kan yang di line ke-13 itu kan yang setelah Survive ini. ya yang survive itu kan buka kurungnya ada 2 kan, Pak kan? Nah, saya ada coba di Jupyter itu make 1 pun bisa, tapi bentuk hasilnya beda memang, tapi hasilnya sama. Data yang disajikan bentuknya beda, tapi hasilnya sama angkanya. Oke. Jadi itu kalau kurung 2 itu artinya dia bisa banyak, Dimas. Jadi mau di group by banyak. Artinya bisa ditambah lagi di sini. Nah, berdasarkan survive, berdasarkan pick class misalnya kan. Bisa di sini. Pick class. Yeah. Ini apa error ini unable type list. Pick class lah coba. Apa namanya itu? H ya. H. Oke, nanti coba yang lain belum ntar ya nantinya. Ini artinya itu bisa banyak artinya itu. Artinya sebuah apa namanya? Sebuah array juga. Lihat group by dulu ya di sini. Group by. Nah, frame group by. Group by. Jadi kalau kita grup kan berdasarkan satu ini saja, satu apa namanya, satu contohnya di sini ya, satu kolom saja. Jadi misalnya animal min ya, animal min. Jadi dia akan berdasarkan animal ini, oke, animal min. Terus dia akan mengelompokkan berdasarkan yang lain. Jadi misalnya dia max speed ya. Contoh. Jadi kalau kita lihat di sini, kita langsung saja coba di sini di data kita ini juga langsung. Jadi biar tahu hasilnya itu. Jadi misalnya kalau kita group by berdasarkan animalnya saja, misalnya animalnya saja. Misalnya apa, sex ya, sex saja. Mungkin S-nya harus kapital, Pak. Nah, ini apa namanya, bukan kapital, bukan itu. Coba kita tes ini. Jadi dia akan berpengaruh ke ini yang lain. Nah, oke. Jadi kita lihat kalau kita hanya menggunakan seks seperti ini saja, maka seluruhnya akan di count sama dia.
Jadi misalnya contohnya group by sex, jadi akan dikelompokkannya jadi dua, jadi dikelompok female dan male. Untuk passenger ID dihitungnya ada berapa yang female. Yang survive ada berapa. Oke, P-class ada berapa yang male female dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat hasil di sini relatif sama ya hasilnya ya. Nah, bisa juga kita pakai seks dan ya, mau di group by berdasarkan seks dengan apa? Jadi kalau dua bagaimana? Kita lihat contohnya di sini. Contohnya ini. Group by. Jadi semua datanya ini akan di count oleh dia, oleh si apa pandas itu. Oke. Jadi misalnya H yang 22, oke, male dan seterusnya. Oke. Akan dikelompokkan. Nah, coba kalau kita pakai ini misalnya sex dan H. Kalau dua nih. Kita lihat grup by-nya. Untuk yang di ujung bisa pakai min, ada fungsinya min atau pakai count atau pakai sum ya. Bisa dihitung. Group by A. Oke, cek inilah ini. Oke, salahnya. Di dalam sini berarti. Bukan cek ini berarti. Komanya di sini. Ini kan sebuah nampai array tadi. H. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan age-nya. Jadi ada dua slicer-nya ya. Jadi ada sex yang dikelompok ada age 0,75, berapa passenger ID-nya. Okay. Jadi dibagi lagi female dan male. Tapi tidak cocok sebenarnya kalau bagi seperti ini. Misalnya pakai ini P-class saja, P-class, jangan X, P-class. Nah, oke. Bisa lebih sederhana. Jadi untuk yang kelas 1 female passenger ID itu ada sekian. Coba kita lihat ininya apa tuh? Yang rata-rata umur ya, rata-rata umur. Nah, umurnya ini kita adu dengan menggunakan kolom ininya saja, misalnya kolom H. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan menghasilkan sebuah pengelompokan. Jadi yang di ujung ini ada untuk grup by-nya ya. Kalau yang di sini untuk grup by-nya. Jadi kita mau grup by berdasarkan apa? Sex sama P-class. Sedangkan yang di sini adalah untuk nama kolom yang akan kita ambil. Sebenarnya kolomnya lengkap sebenarnya kan. Nama kolomnya lengkap. Tapi misalnya kalau kita mau ambil satu kolom saja, jadi kita pakai satu kolom saja. Kalau dua kolom misalnya H dan parts misalnya. H dan parts.
Sorry, salah nulis tadi itu. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi age dan parts. Jadi yang dua ini, yang ini di dalam kurung ini itu adalah untuk menggroup by, menslicingnya ya, menggroup by-nya. Sedangkan yang di sini adalah nama kolom yang mau kita ambil. Kalau kita tidak mau pakai ini tidak apa-apa sebenarnya. Maka akan seluruh kolom akan diambil. Tapi kalau pakai ini kita telah tentukan bahwa kolomnya itu adalah age dan parts. Oke, Dimas. Ngerti, Dimas? Dimas? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Tapi ya. Jadi ini untuk slide group by-nya. Jadi yang sebelah sini untuk group by. Yang di sini untuk, karena ini kan dapatnya sebuah ini, sebenarnya dapat sebuah, dapat sebuah data frame lagi. Nah, data frame itu kan bisa kita, nah contohnya di sini, contohnya. Ini kan ada sebuah data frame ini. Di sini ada sebuah data frame, namanya itu adalah DF ya. Nah, kalau DF, kita pengen tampilkan age-nya saja kan bisa pakai seperti ini kan. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau mau dua, mau tampilkan selain age dan PR tadi misalnya. Bisa seperti ini. Adalah PR saja. Arch. Yang PR di kelas. Aku udah bisa nih, ntar aku di errornya. Di kelas. Kolom. Harusnya bisa itu pola masalahnya. Oh, kurang ini, kurang kurung siku. Kurung siku. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk men-select kolomnya tinggal pakai sebutkan saja nama kolomnya. Jadi kalau pengen menampilkan ambil men-select memilih beberapa kolom tertentu silakan pakai seperti ini. Nah, sama seperti kalau kita menggunakan group by ini. Jadi group by di sini, group by yang di sini itu ini untuk menggrupkannya. Jadi kita digrupkan berdasarkan sex dan P-class. Jadi kolom yang ingin ditampilkan ya sebenarnya seluruh kolomnya ada, tinggal mau dipakai yang mana kan. Kalau seluruhnya mungkin tidak perlu, tinggal dipakai untuk age sama parts. Ini dapat nilainya ya, jadi bisa disimpan ke dalam sebuah data frame baru. Ini bisa jadi sebuah data frame. Ini
Ini kalau diekspor ke Excel bisa ya, jadi bisa diekspor ke Excel. Nanti silakan dieksplor ya untuk ekspor. Oke, sampai di sini paham ya, Dimas? Pak. Oke, yang lain? Pokoknya kalau kalian sering pakai Excel ya, main lookup, main apa data sorting di kelompok berdasar apa itu enak pakai Pandas ini sebenarnya. Karena kalau pakai Excel lebih mudah pakainya, tapi kalau sudah data sudah 100 ribuan berat Excelnya. Bisa berhenti di tengah jalan. Nah, kalau pakai Pandas ini lebih cepat hasilnya. Dan dia bisa nampung berapa juta bisa ya. Kalau Excel sudah selesai, juta-jutaan. Mana Irwansyah? Paham ya? Irwansyah, paham kira-kira? Coba maaf, baru bergabung lagi Pak. Tadi keluar. Apa? Ini baru bergabung lagi Pak dari HP. Tadi Kiki? Ada pertanyaan Kiki? Belum Pak. Oke. Nah, tadi saya sudah sebutkan kita bisa pakai lambda ya untuk mengagregat. Jadi kalau kita misalnya pakai sebuah fungsi bisa langsung dapat fungsi. Misalnya count, nah, berarti kita akan menghitung count itu ada berapa jumlahnya laki-laki, ada berapa jumlahnya perempuan. Atau kalau kita pakai sum berarti dijumlahkan ya. Kalau dia berbentuk numerik dia dijumlahkan. Kalau dia pakai min, berarti dia akan merata-ratakan dari hasil seluruh data yang dikelompokkan itu. Bisa juga pakai sebuah rumus yang di luar itu. Misalnya kalau kita pengen hitung berapa kali berapa dikali berapa dibagi berapa, nah misalnya itu bisa menggunakan fungsi lambda nanti. Lambda seperti ini. Jadi agregat lambda. Jadi silakan dibuat rumusnya di sini. Ya. X dibagi apa misalnya. Di sini kebetulan dia pakai X titik sum. Jadi sum ini artinya dijumlahkan seluruh datanya di sum nanti. Berdasarkan kelompok itu tadi, kelompok yang dibuat tadi, yang diagregat tadi. Jadi per kelompok akan di sum terus dibagi dengan panjang X-nya. Jadi berarti itu rata-rata, sama saja itu, dengan menggunakan min itu. Jadi agregat lambda sampai let X itu bisa diganti dengan min, bisa sama. Tapi di sini sengaja ditulis supaya kalian bisa buatnya lebih fleksibel lagi. Bisa lebih fleksibel menggunakan rumus yang kalian tentukan sendiri. Kadang-kadang kita butuh itu, jadi bisa pakai rumus lambda. Jadi lambda X, nah pakai ini. Silakan ditiru saja rumusnya ini. Nah, di sini langsung diplot, jadi bisa langsung diplot. Nah, enaknya pakai Pandas ini. Jadi semuanya bisa langsung diplot. Jadi numpang dia pakai matplotlib, tapi tidak berasa kita pakai matplotlib. Langsung plot saja, pakai bar, misalnya bar chart. Plot kind bar, atau bisa pakai yang lain ya. Cat hasilnya seperti ini. Jadi dia di group by berdasarkan P-class sama survive. P-class berdasarkan P-class, terus yang dihitung adalah survive-nya. Nah ini di plot ya. Berapa yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi yang kelas 1 itu rata-rata 0,6, P-class itu rata-rata sekian. Kelas ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi harus mahir main ini. Kalau kalian ngolah datanya banyak, harus mahir main ini. Jadi untuk pembersihan data nanti, kalau data kalian banyak ya, harus dibersihkan dulu pakai ini nanti, atau memahami datanya. Jadi misalnya kalau kalian dapat data banyak, nah memahaminya pakai ini dulu. Untuk sebelum kalian lakukan proses lebih lanjut, datanya harus kalian pahami dulu. Dilihat bagaimana distribusinya, oke. Per kolom, dilihat per kolom. Terus di grup by, ya. Di grup by kita lihat berapa komposisi yang kelas 1-nya berapa, kelas 2. Pertanyaan sederhana saja, ada berapa? Balas enggak kelas kalian? Misalnya kelasnya ada 3 misalnya. Dari seluruh data itu ada 3 kelas. Nah, balas enggak? Nah, ngitung balas atau tidaknya itu bisa pakai ini. Pasti pakai grup by ini. Jadi di grup by yang kelas 0 berapa, kelas 1 berapa, kelas 3 berapa.
Kalau tidak seperti itu dijumlahkan. Nah, ini bisa pakai group by ini, pakai rumus ini. Jadi akan kelihatan berapa yang jumlah kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Balance tak? Ternyata tidak balance. Yang kelas 1-nya terlalu banyak, 2-nya terlalu sedikit. Ya, kita seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Dan ini cepat ya prosesnya ya, dibanding kalau kalian pakai perulangan for biasa. Oke, ini contoh kasus yang kedua. Sama saja ini sebenarnya. Datanya di load, ini file CSV. Tapi di sini ada tambahan ya. Separatornya dipakai titik koma. Kalau tadi default ya. Jadi separatornya bisa kita tentukan pada saat kita load file CSV itu nanti ada ya untuk nyetel skip row, NA value, index kolom dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang menjadi indeks ada kolom ke 0, berarti timestamp ini jadi indeksnya. Nah, lalu kita plot menggunakan line, grafik line di sini. Di plot. Terus rata-ratanya saja ya di sini ya. Bus, Bonap, P18, Pers, dan seterusnya. Oke, ini sama saja, oke. Dengan yang di atas tadi. Ya, kasusnya saja yang berbeda. Jadi di sini lebih penekanan ke plotting, jadi kita memahami datanya dengan visualisasikan datanya, jadi pakai perintah plot saja ya. Plot. Jadi bisa kelihatan datanya. Jadi kalau kita bicara tentang pandas, berarti kita bicara tentang data frame. Oke, data frame, kalau kita ngomong data frame, berarti kita ngomongin data yang tabular. Data dengan struktur tabular. Jadi kalau data tabular itu pasti ada kolomnya dan ada indeksnya. Oke. Oke, nah ini hanya untuk untuk mengeksplor datanya. Jadi kalau ada F index ini indeksnya saja dari 0 sampai 89. Kolomnya apa saja? Jadi kita bisa lihat pakai df columns. Ini kolomnya apa saja. Terus melihat tipe datanya. Sekitar ya cuman sebuah fungsi biasa, lihat tipe data passenger ID, integer dan seterusnya. Info ini ada berapa baris, non-null artinya tidak ada data yang null, tipe datanya dan seterusnya ya. Nilainya apa saja. Ya, ini tidak terlalu susah, tinggal dicoba saja ini. Nah ini yang tadi saya coba tadi ya. Kalau kita pengen menampilkan satu kolom saja, tinggal pakai nama variabelnya, terus nama kolomnya. Kalau mau dua seperti tadi, pakai koma saja di dalamnya. Nah, tidak susah, tinggal dicoba saja. Set index. Ini set index ini menjadikan satu kolom menjadi indeks ya. By default indeksnya dia 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kalian pengen menjadikan dia menjadi indeks, silakan di set indeksnya. Langsung seperti itu. Ya, tidak ada yang ini biasa saja, tidak ada masalah. Oke. Nah, ini data import export ya. Jadi kalian bisa import tadi yang tadi ya, export import pada CSV atau dari Excel dan seterusnya. Exploration, ada head dan tail. Oke, head dan tail hanya melihat snapshot ya, snapshot dari data kita, mau lihat paling atas atau paling bawah, bisa di setel ya. Head dan tail-nya berapa? Mau 3, mau 10, mau 11, tapi default-nya 5. Nah, ini pakai describe. Ya, describe itu menjelaskan data berdasarkan rata-rata, standar deviasi minimum, kuartil 1, 2, 3, kuartil 1, 3,
nilai tengahnya, nilai maksimum, minimumnya. Bisa dilihat di sini, pakai describe, dengan perintah describe saja sudah banyak kita dapatnya di sini. Visualisasi bisa pakai box plot. Box plot. Nanti kita belajar khusus visualisasi nanti ya, hari Kamis depan lah. Hari Senin, hari Kamis lah. Nanti kita belajar visualisasinya. Jadi kalau pakai Pandas ini ada visualisasinya. Tapi mungkin agak susah makainya ya, harus di custom nanti untuk bentuk-bentuk yang kita inginkan. Nah, ini box plot dari masing-masing kolom ya. Jadi kalau box plot dia per kolom. Kalau kita lihat di sini cara baca box plotnya nanti pas belajar visualisasi nanti. Yang jelas yang hitam ini bulat-bulat ini outliernya, pencilannya. Oke. Nah, ini histogram untuk kolom tertentu yang tadi sudah saya jelaskan ya, dia per kolom. Oke, mungkin untuk visualisasinya ya, silakan dicoba saja. Nah, ini saya jelaskan tadi ya, sudah jelaskan tadi untuk menampilkan kolom tertentu. Oke, ini tadi ya, sizing sama seperti yang tadi, 10, 15. Artinya dimulai dari 10 sampai 15. Jadi 10 kolom, ini indeksnya ya. Tergantung kita mau menampilkan seperti apa. Nah, ini lock dan ilok kemarin Pak Nova sudah mengajarkan lock dan ilok belum? Sudah belum? Lock dan ilok. Samuel. Halo Pak. Lock dan ilok udah diajari Pak Nova belum kemarin? Apa belajar apa? Lock, nggak mau ilok. Lock. Jadi lock dan ilok ini nanti kita gunakan untuk memilih data ya. Jadi lock itu seleksi berdasarkan labelnya, sedangkan ilok itu seleksi posisinya. Sudah kemarin kan? Contohnya di sini, oke lah, saya jelaskan saja sedikit. Jadi misalnya DF-nya yang mana nih? DF-nya yang ini ya, Titanic tadi ya. Lock, lock, Bonnell. Ini indeksnya pakai nama ya, Bonnell, Miss Elizabeth Fair. Oke. Bonnell, Miss Elizabeth Fair. Berdasarkan label. Jadi di sini indeksnya dia menggunakan name ya sebagai indeks, di set di sini set index name. Jadi kalau sini hasilnya adalah dia ada 2. Oke. Kalau dia pakai titik 2 di sini dia akan mengeluarkan yang ini ya, Bonnell Miss Elizabeth. Bonnell Miss Elizabeth. Terus Bonnell Miss Elizabeth. Oke, nanti saja itu skip dulu nih. Oke, mungkin ini kita sambung saja hari Senin ya. Ini masih panjang ini. Sudah jam 11. Kita sambung minggu depan. Ingat ilok ini ya. Iya, Pak. Oke. Shortcut selection filtering data ini. Kita sambung minggu depan. Tapi untuk peserta silakan dicoba langsung ini. Ini tinggal dijalankan bayar ini, tidak perlu susah. Jadi tugas B apa Pak ini Pak? Tugas, tapi aku jelaskan minggu depan. Jalan tadi coba-coba ya.
tugasnya nyubo ini be Pak ya? Iya, nyubo itu Pak ya. Oke. Sebenarnya ada ininya, ada exercise-nya di situ. Kalau nak nantang diri dewek, sebenarnya ada exercise di situ. Nah, yang ada jawabannya di situ. Tapi jangan dijawab dulu. Kalau sudah nyerah baru buka jawabannya tuh. Kalau sudah nyerah baik, dibuka jawabannya. Atau di situ exercise-nya di foldernya itu. Oke, cukup Pak Fir. Oke, Oke, baiklah. Terima kasih untuk Pak Fir atas materinya pada pagi menjelang siang ini. Harapannya teman-teman sekalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan sama Pak Fir, sama Kak Noval minggu kemarin. Dan untuk tugas nanti akan di-share di grup agar tidak lupa. Mohon yang belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan. Terus kehadiran dan juga nilai tugas akan ada untuk mengeluarkan sertifikat kalian. Oke, sebelum ditutup, apakah masih ada yang mau ingin ditanyakan untuk teman-teman sekalian? Cukup? Oke, cukup. Baiklah. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Fir atas materinya pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya Kak Noval, Mbak Nisa pada hari ini dan juga teman-teman sekalian yang sudah semangat untuk ikut short course pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya yang belum ngumpul tugas silahkan dikumpulkan pada link yang sudah dikasih dan untuk tugas pada hari ini akan di-share di grup lagi nanti. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fir, makasih Pak. Oke, makasih deh, sama-sama deh.